Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair. Kaifa halukunna? Mada darsunal an? Naam, darsunal an usulul fiqh. Nahnul an sanata'alam anil qa'idah al-ashirah fi safhah 53. Aywa al-mawdu yakni al-hududu taskutu bisyubhat, ya. Aslu hadhil qaidah qauluhu sallallahu alaihi wasallam udru'u al-hududa bisyubahat akhrajahu Ibnu Adi min hadis Ibnu Abbas. Ya, syarhul qaidah yakni al-hudud jam'u minal had ayil man'u. Ya, al-hudud itu jamak dari al-had atau hukuman atau batasan. Ay al-man'u artinya mencegah. Wastilahan, nah secara istilah artinya adalah uqubah muqaddarah syar'an wajabat haqqalillahi ta'ala litamna'u minal wuqu'i fi mithliha. Nah, jadi secara istilah adalah hukuman. Uqubah itu adalah hukuman yang ditentukan, muqaddarah itu yang ditentukan secara syariat, secara syar'i, yang merupakan hak Allah, ya. Litamna'u minal wuqu' agar untuk mencegah terjadinya perbuatan tersebut atau agar tidak terjadi. Nah, jadi ya secara istilah adalah hukuman-hukuman yang telah ditentukan batasannya. Nah, atau al-hudud tasqutu bisyubhat. Nah, al-hudud atau hukuman itu tasqutu artinya kita lanjut ya. Asyubahat jam'u minasyubhah wa hiya ma iltabasa amruhu fala yudra halalun huwa am haramun. Nah, asyubahat itu adalah jamak dari asyubhah, artinya adalah sesuatu yang tidak jelas, ya. Tidak jelas atau tidak terang atau membingungkan. Apakah dia halal atau haram? Wa haqqun huwa am batil, apakah dia hak atau batil? Nah, makna qaidah. Nah, jadi ya penjelasan dari kaidah ini adalah annal uqubah lil mujrim la tunaffadu idza lam yazal fi thubuti jarimatihi syubhah. Nah, jadi ya sesungguhnya annal uqubah, nah hukuman untuk orang yang melakukan kejahatan, al mujrim itu orang yang melakukan kejahatan, la tunaffadu itu tidak akan berlaku idza lam yazal jika tidak ada bukti yang kuat atau tidak ada ketetapan pada kejahatannya itu, atau dalam kejahatannya itu terdapat syubhah, yang mana syubhah tersendiri adalah tidak jelas atau tidak terang. Nah, syubhat itu adalah hukum di antara halal dan haram, berarti di tengah-tengahnya, ya. Di tengah-tengah antara halal dan haram, atau dia samar-samar atau tidak jelas. Nah, jadi ya hukuman untuk seseorang itu ya akan jatuh atau akan hilang, taskutu, ya, akan hilang jika terdapat syubhat atau tidak jelas bukti dari kejahatannya tersebut. Nah, al-amtsilah, al-mithal al-awal yakni yaskutu haddu zinah min man wati'a imro'atan zonnaha halilatahu. Nah, jadi haddu zinah, ya, hukuman bagi orang yang berzina itu akan yaskutu atau akan dibatalkan jika dia mengira bahwa wanita yang dia gauli tersebut adalah istrinya sendiri. Nah, fasyubaha fihi dzannul fa'il wa i'tiqaduhu annahu la ya'ti muharraman. Nah, jadi syubhatnya atau hal yang tidak jelas atau tidak terang di sini adalah bahwa si pelaku kejahatan tersebut, ya, atau orang yang melanggar haddu zinah tersebut menyangka atau merasa atau mengira bahwa yang dia gauli tersebut adalah istrinya sendiri, maka ia tidak mendapat hukuman, ya, karena terdapat syubhat tadi. Kemudian yang kedua, yaskutu haddu zina min man wati'a imro'atan takunu halalan inda qaumin haraman inda akhirin kanikahil mut'ah. Nah, jadi ini juga, ya, jadi haddu zinah, ya, hukuman bagi orang yang berzinah itu akan batal atau hilang, ya, jika sebagian orang itu berpendapat, ya, sebagian orang berpendapat bahwa nikahnya itu
jika wanita yang dia gauli tersebut adalah yang dia nikahi, ya, yang mana sebagian orang berpendapat bahwa nikahnya itu halal atau sah, dan sebagian lagi berpendapat bahwa nikahnya itu adalah haram. Contohnya seperti nikah mut'ah atau nikah yang tidak ada walinya atau tidak ada saksinya. Fasyubha fihi ikhtilaful fuqaha, maka syubhatnya di sini atau hal yang tidak jelasnya di sini adalah ikhtilaful fuqaha atau perbedaan pendapat para fuqaha atau para ulama dalam hukum jenis pernikahan ini, ya. Nah, jadi ini masih dalam perbedaan pendapat para ulama, ya, karena syubhatnya adalah karena pendapatnya adalah nikah mut'ah. Nah, kemudian contoh yang ketiga adalah yaskutu haddus sarikoh min man sarikoh syai'an zonnahu milkahu au milka abihi au ibnihi fasyubhat fihi syubhatul istihqaq. Nah, jadi haddus sarikoh atau hukuman bagi pencuri itu akan hilang atau batal jika apa yang dia curi, ya, jika sesuatu yang dia curi tersebut dia kira adalah milkahu atau miliknya, au milka abi atau milik ayahnya atau milik anaknya. Fasyubhat, maka syubhatnya di sini adalah tentang kepemilikan harta tersebut, ya, karena dia mengira itu harta adalah harta miliknya, maka hukuman pencuri yang dituduhkan kepadanya itu akan hilang. Kemudian yang keempat yakni yaskutu haddu syurbi al-khamr min man syaribaha litadawi wa ingkana al-asahu tahrimuhu. Jadi akan hilang, ya, yang namanya haddu syurbil khamr atau hukuman bagi orang yang meminum khamr atau alkohol, ya, jika tujuan dia meminum tersebut untuk pengobatan. Wa ingkana al-asahu tahrimuhu, walaupun ulama walaupun berdasarkan qaulus sahih atau ada pendapat ulama yang membenarkan bahwa itu haram, ya, li syubhatil khilaf fil hukmi, karena adanya syubhat, ya, dalam hukum ini, ya. Ini perbedaan pendapat, ya, perbedaan pendapat tentang dibolehkannya meminum khamr atau alkohol untuk hal pengobatan, ya. Jadi hukum haddu syurbil khamr, hukum bagi orang yang meminum khamr itu akan hilang. Wala satuna fahimtuna. Kemudian untuk kaidah selanjutnya, yakni al-qaidah al-hadiyah asyroh, yakni malayatimu al-wajib illa bihi fahuwa wajibun. Asul hadil qaidah qauluhu ta'ala ittaqullaha haqqa tuqatih, Ali Imran al-ayah mi'ah wa isnen, ya. Ini bukan mi'ah wa wahid tetapi mi'ah wa isnen. Kemudian ittaqullaha haqqa tuqatih artinya adalah bertakwalah kalian kepada Allah sebenar-benarnya takwa. Kemudian syarhul qaidah qad yaktarinu fi'lu wajibin bi fi'lin akhar la yatimmu dzalikal wajib illa bihi fayakunu atsani wajiban kadzalika li ajli ismamil fi'lil awal. Nah, perkara wajib itu dihubungkan atau digabungkan, ya, dengan perkara wajib lainnya. Nah, agar apa? Agar perbuatan wajib karena perbuatan wajib tersebut tidak akan sempurna atau tidak akan sah jika tidak dibarengi dengan perbuatan wajib lainnya. Nah, contohnya seperti perkara A dan B, atau perbuatan A dan B itu. Nah, perkara A itu tidak akan sempurna atau tidak akan sah jika tidak dibarengi dengan perkara B, ya, atau jika perkara B tidak dikerjakan, ya, maka perkara A tidak akan sempurna atau tidak akan sah. Nah, jadi karena perkara B ini menyempurnakan perkara A, maka hukum dari perkara B, ya, atau yang kedua fayakun asani, maka perkara yang kedua ini hukumnya juga wajib, ya, karena dia menyempurnakan al-fi'lul awal, ya, perbuatan yang pertama. Al-amsilah. Nah, contoh pertama yakni wajaba guslu juz'in minar raqibah wa ra'si ma'a guslul wajhi indal wudu. Nah,
Diwajibkan yang namanya mencuci bagian dari leher dan kepala ma'agus lil wajah, dan juga mencuci wajah ketika berwudu. Li'anna guslul wajhi la yatimu illa bi gusli juz'in minhuma, karena mencuci wajah la yatimu tidak akan sempurna kecuali dengan mencuci dua bagian lainnya, yakni mencuci leher dan kepala. Nah, kemudian contoh yang kedua, wajaba guslu juz'in minal adudi ma'a gusli dira'i indal wudu. Nah, diwajibkan mencuci bagian dari al-adudi, itu artinya lengan atas ya, mencuci tangan, lengan tangan bagian atas, dan juga mencuci adiro, mencuci tangan atau mencuci telapak tangan indal wudu, ketika berwudu. Li'anna guslu addiro'i la yatimmu illa bi gusli juz'il adudi, karena ya mencuci tangan itu tidak akan sempurna kecuali dengan mencuci lengan bagian atas ketika berwudu ya. Kemudian contoh yang ketiga, wajib satru juz'in minal wajhi ma'ar ra'si lil mar'ah. Nah, diwajibkannya menutup bagian wajah dan kepala bagi perempuan. Li'anna satru ra'suha la yatimmu illa bisatri juz'in, karena li'anna satru ra'siha, karena menutupi kepalanya itu la yatimu tidak sempurna kecuali dengan menutup bisatri juz'in min wajhi, kecuali dengan menutup bagian wajahnya. Hatahuna fahimtuna. Ya, jadi kesimpulan dari qaidah al-hadiyah asyarah ini adalah sesuatu yang wajib tidak akan sempurna kecuali dengan melakukannya, atau maka sesuatu tersebut wajib dikerjakan. Nah, jadi hal yang wajib atau perkara yang wajib itu tidak akan sempurna jika tidak dibarengi atau tidak diawali dengan sesuatu wajib lainnya. Salah satu contohnya adalah misalnya sholat wajib itu tidak akan sempurna atau tidak akan sah jika tidak dibarengi dengan wudu ya. Maka wudu sendiri itu menjadi perkara wajib ya sebelum kita melakukan sholat ya. Karena apa? Sholat kita tidak akan sempurna jika kita tidak melakukan wudu terlebih dahulu. Hatahuna fahimtun nahwat. Naam, kemudian kita lanjut ke al-qaidah ats-tsaniyah asyarah, yakni al-khuruju minal khilafi mustahabun. Nah, aslu hadil qaidah qauluhu sallallahu alaihi wasallam, faman ittaqa asyubuhat faqad istabra'a lidinihi wa irdihi, rawahu asy-syaikhani. Syarhul qaidah, yustahabu al-khuruj minal khilafi fi amrin minal umuri asyariyah. Jadi disunahkan. Yustahabu itu artinya disunahkan keluar dari al-khilafiyah ya, keluar dari yang namanya al-khilafi, itu maksudnya perbedaan pendapat fi amrin minal umuri syar'iyah, dalam hal atau dalam perkara-perkara syariat. Kemudian wa tariqatul khuruj minal khilafi fil mukhtalif fi tahrimihi bijtinabi. Nah, kemudian cara keluar dari al-khilafiyah tersebut atau cara keluar dari perbedaan pendapat para ulama itu yaitu fi tahrimina. Jadi perbedaan pendapat dalam hal haram, dalam perkara yang diharamkan itu adalah dengan bijtinabi, yaitu dengan menghindarinya. Kemudian wa tariqatul khuruj fil mukhtalif fi wujubihi bi fi'lihna. Kemudian untuk cara keluar dari al-mukhtalif atau perbedaan pendapat fi wujubihi bi fi'lihi ya, dalam hal-hal wajib yaitu dengan mengerjakannya ya, bi fi'lihi itu dengan mengerjakannya. Nah, jadi ya al-khuruju minal khilafi, jadi keluar dari al-khilafiyah atau dari perbedaan pendapat itu mustahabun, yakni disunahkan atau disenangi. Al-amtsilah, al-misal al-awwal, yakni yustahabu ad-dulak ad-dulak fil wudu wasti'abi al-mashi birra'sin. Jadi disunahkan yang namanya menggosok. Ad-dulak itu artinya menggosok ketika kita berwudu, wasti'abi dan meratakan al-mashi dan meratakan usapan di kepala. Khurujan min khilafil imam. Nah,
karena keluar dari khilaf atau dari perbedaan Imam Malik ya, yang mengatakan bahwa keduanya itu wajib. Kemudian contoh yang kedua yakni yustahabu guslul mani khurujan min khilafil Imam Malik al-qail biwujubihi. Nah, jadi ya membersihkan mani atau mensucikan diri dari najis ya, yustahabu ya, itu disenangi ya atau disunahkan. Khurujan min khilafil imam, karena keluar dari karena Imam Malik mewajibkannya ya. Khurujan min khilafi Imam Malik al-qail biwujubi, karena keluar dari khilafiyahnya Imam Maliki yang mengatakan bahwa yang mewajibkannya ya. Tetapi ya seperti kita ketahui, yang namanya membersihkan najis, baik itu najis kecil maupun najis besar, itu adalah wajib ya sebelum kita melaksanakan sholat misalnya. Kemudian yang ketiga, yustahabu qasru sholat fi safari ya bulugu thalatha marohil. Nah, disunahkan melaksanakan sholat qasar atau memendekkan sholat ketika dalam safar, ketika dalam perjalanan yang menempuh jarak thalatha marohil atau lebih dari 16 farsah, yakni 88,5 km. Khurujan min khilafil Imam Abi Hanifah al-qail biwujubi, yaitu karena apa? Karena keluar dari khilafiyahnya Abu Hanifah yang mewajibkannya ya. Jadi yustahabu ya, disunahkan ya mengqasar sholat ketika dalam perjalanan ya. Itu keluar dari yang namanya khilafiyahnya Imam Abu Hanifah, yang mana beliau itu mewajibkannya. Kemudian contoh yang keempat, yustahabu adamu sholatil munfarid khalfa sofi. Jadi makruh ya contoh yang keempat yakni yustahabu ijtinabu istiqbalil qiblah wastidbariha ma'asatir inda qada'il hajah. Nah, jadi disunahkan kita itu menjauhi yang namanya istiqbalul kiblah, menghadap kiblat, wastidbariha, dan membelakangi kiblat ya dengan menggunakan penutup ketika qada'ul hajah atau ketika BAB dan BAK. Khurujan min khilafil imam ya, karena keluar dari khilafiyahnya Imam Sufyan ats-Tsauri ya, al-qail biwujubil ijtinabi mutlak ya, yang mengatakan bahwa kewajibannya mutlak ya, untuk menghindari, kewajiban menghindarinya itu adalah mutlak, seperti itu. Kemudian contoh yang kelima, yustahabu adamu sholatil munfarid khalfas sofi. Jadi makruh ya, dimakruhkan yang namanya kita itu sholat munfarid atau sholat sendirian di belakang makmum. Khurujan min khilafil Imam Ahmad al-qail bibutlaniha. Nah, karena keluar ya, khurujan min khilaf, jadi maksudnya khurujan min khilafil Imam Ahmad al-qail bibutlaniha itu bisa diartikan seperti cara mensiasatinya, atau kita mengambil jalan tengahnya, seperti itu ya. Jadi khurujan, jadi keluar dari khilafiyahnya Imam Ahmad yang mengatakan bahwa itu batal ya. Jadi membatalkan ya sholat sendirian di belakang makmum. Yustahabu adamu, disunahkan untuk tidak sholat sendirian ya. Yustahabu adamu sholatil munfaridi khalfa sofi, disunahkan untuk tidak sholat sendirian di belakang imam. Nah, sebagaimana kita keluar dari perbedaan pendapat, yakni Imam Ahmad yang mengatakan bahwa itu membatalkan sholat. Kemudian yang terakhir,
Yustahabbu adamu mufaroqatil imam fi sholat bila udrin. Jadi memisahkan diri atau berpisah, dimakruhkan ya. Tidak boleh kita itu berpisah dengan imam ketika sholat jamaah tanpa adanya udur, bila udrin, tanpa adanya alasan-alasan tertentu. Khurujan min khilafil imam Dawud al-Qail bi butlaniha, ya, yang mana keluar dari khilafiyahnya Imam Dawud Zahiri yang membatalkannya. Wala satamna fahimtuna fiman satas'a, jika ada yang belum paham yang bisa tanyakan langsung ke ustadzah. Malasna tatib darsanal yang bikiratil hamdalah. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.